Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Maria Sinda Janingsi, saya dari kelas 2024E. Baik, di video kali ini saya akan mengedukasi tentang kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi sejahtera di mana seseorang dapat menyadari kemampuan dirinya sendiri, mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif, dan menghasilkan berkontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental bukan hanya ketidakgangguan mental, tetapi juga kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan cara yang membantu kita menikmati hidup dan menghadapi tantangan. Menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana setiap individu dapat mewujudkan potensi mereka, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitas mereka. Oke teman-teman, yang berikutnya, bagaimana cara agar mental kita tetap terjaga? Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa cara atau tips agar mental kita tetap terjaga. Yang pertama, kelola stres, yaitu latihan pernapasan dan mengidentifikasi sumber stres dan cari solusi, serta lakukan hobi yang menyenangkan dan istirahat yang cukup. Yang kedua, jaga pola hidup sehat. Yang pertama, tidur 7-8 jam per malam. Yang kedua, olahraga teratur minimal 30 menit per hari. Yang ketiga, makan makanan bergizi, seimbang, hindari alkohol dan narkoba. Yang ketiga, bangun hubungan sosial positif. Yang pertama itu, luangkan waktu dengan keluarga dan teman-teman, serta berbagi cerita dengan orang terpercaya. Dan bergabung dengan komunitas positif, jaga komunikasi yang baik. Yang keempat, praktikkan self-care. Yang pertama, luangkan waktu untuk diri sendiri, lakukan aktivitas yang disukai. Yang kedua, tetapkan batasan yang sehat, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Yang kelima, kelola emosi dengan baik. Yang pertama, kenali dan terima perasaan Anda, ekspresikan emosi dengan cara yang sehat. Yang keenam, tetapkan tujuan realistis. Buat target yang dapat dicapai, rayakan pencapaian kecil, fokus pada proses, bukan hanya hasil belajar dari kegagalan. Yang ketujuh, batasi media sosial. Tentukan waktu khusus untuk online, hindari perbandingan sosial, fokus pada kehidupan nyata. Yang ke-8, cari bantuan profesional. Konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Jika perlu ikuti terapi atau konseling, jangan ragu meminta bantuan bergabung dengan support group. Yang berikutnya, tujuan kesehatan mental. Yang pertama, tujuan untuk diri sendiri. Yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup, yaitu merasa lebih bahagia, puas, dan bermakna. Yang kedua, mengoptimalkan potensi diri, yaitu mencapai tujuan dan aspirasi hidup. Yang ketiga, meningkatkan resiliensi, yaitu lebih kuat menghadapi stres dan tantangan. Yang keempat itu mencegah gangguan mental, yaitu mengurangi risiko depresi, kecemasan, dan meningkatkan kesehatan fisik. Yang berikutnya itu produktivitas, yaitu bekerja belajar lebih efektif. Yang kedua, tujuan sosial. Yang pertama, membangun hubungan yang sehat, yaitu komunikasi dan interaksi lebih positif. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung, yaitu keluarga dan komunitas yang harmonis. Yang ketiga, mengurangi stigma, yaitu meningkatkan pemahaman tentang kesehatan mental. Yang keempat, meningkatkan empati, yaitu lebih peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Yang ketiga, tujuan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja, yaitu berkontribusi optimal pada pekerjaan. Yang kedua, mengurangi biaya kesehatan, yaitu mencegah lebih murah daripada mengobati. Yang ketiga, mengurangi angka obsesi, yaitu kehadiran dan kinerja lebih baik. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu SDM yang sehat mendorong ekonomi. Yang keempat, tujuan kesehatan publik. Yang pertama, mencegah gangguan mental, yaitu deteksi dini dan intervensi. Yang kedua, mengurangi beban penyakit, yaitu menurunkan angka gangguan mental di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran, yaitu edukasi tentang pentingnya kesehatan mental. Yang keempat, menciptakan masyarakat yang lebih sehat, yaitu kesejahteraan kolektif meningkat.
Oke teman-teman, yang berikutnya dampak kesehatan mental. Dalam dampak kesehatan mental ini ada dua. Yang pertama, dampak kesehatan mental yang baik, dan yang kedua, dampak kesehatan mental yang buruk. Oke, saya akan menjelaskan dampak kesehatan mental yang baik. Yang pertama, pada diri sendiri. Memiliki kepercayaan diri yang baik, mampu mengelola emosi dengan sehat. Tidur lebih berkualitas, energi dan produktivitas meningkat. Lebih mudah fokus dan berkonsentrasi, memiliki resiliensi atau ketahanan, menghadapi masalah, merasa bahagia dan puas dengan hidup. Yang kedua, pada hubungan sosial. Komunikasi lebih efektif dengan orang lain, hubungan interpersonal lebih harmonis, lebih empati terhadap orang lain, mampu membangun dan menjaga persahabatan lingkungan, keluarga lebih harmonis. Yang ketiga, pada pekerjaan atau pendidikan. Performa kerja atau belajar lebih optimal, kreativitas dan inovasi meningkat, mampu menyelesaikan tugas dengan baik, hubungan dengan rekan kerja atau teman lebih baik, pengambilan keputusan lebih tepat. Yang keempat, pada kesehatan fisik, sistem kekebalan tubuh lebih kuat, resiko penyakit jantung lebih rendah, tekanan darah lebih stabil, mengurangi resiko penyakit kronis, pemulihan dari sakit lebih cepat. Mental yang buruk. Yang pertama, pada diri sendiri. Kesulitan mengelola emosi atau mudah marah, sedih, cemas, gangguan tidur atau insomnia atau tidur berlebihan. Kehilangan minat pada aktivitas yang dulu disukai, penurunan harga diri, dan kepercayaan diri. Yang kedua, pada hubungan sosial. Menarik diri dari lingkungan sosial, konflik dalam hubungan keluarga atau pertemanan, kesulitan berkomunikasi, kehilangan dukungan sosial, isolasi dan kesepian, kesulitan berkonsentrasi dan mengambil keputusan, kelelahan kronis, perubahan nafsu makan atau berkurang atau berlebihan, pikiran negatif yang berulang. Yang keempat, pada kesehatan fisik. Sistem imun melemah, mudah sakit, peningkatan risiko penyakit jantung, gangguan pencernaan, sakit kepala dan nyeri kronis, peningkatan risiko penyalahgunaan zat atau alkohol, narkoba, memperburuk kondisi penyakit yang sudah ada. Yang kelima, dampak jangka panjang. Gangguan mental yang lebih serius atau depresi, gangguan kecemasan, penurunan kualitas hidup secara keseluruhan, beban ekonomi atau biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dalam kasus ekstrem, pemikiran atau tindakan bunuh diri. Oke teman-teman, yang berikutnya, bagaimana cara kita untuk mengatasi kesehatan mental? Yang pertama, kenali dan terima kondisi emosionalmu. Jangan memendam perasaan seperti cemas, sedih, marah, atau putus asa. Mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja adalah langkah awal yang penting. Yang kedua, bicarakan dengan orang yang terpercaya. Ceritakan apa yang kamu rasakan kepada teman dekat, keluarga, atau pasangan. Mendapatkan dukungan emosional bisa sangat membantu. Yang ketiga, jaga pola hidup sehat. Tidur cukup 7-9 jam per hari. Makan bergizi, hindari terlalu banyak kafein, gula, atau junk food. Olahraga teratur, jalan kaki, yoga, atau aktivitas fisik lain bisa membantu mengurangi stres. Yang keempat, kurangi stres dan tekanan. Luangkan waktu untuk diri sendiri. Coba teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, journaling, atau mindfulness. Yang kelima, batasi paparan negatif. Kurangi penggunaan media sosial jika itu membuatmu merasa buruk. Jauhkan diri dari orang atau lingkungan yang toksik jika memungkinkan. Yang keenam, cari bantuan profesional. Kalau perasaan tidak enak terus berlangsung selama berminggu-minggu atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, konsultasi dengan psikolog atau psikiater sangat dianjurkan. Kamu bisa mencari bantuan lewat puskesmas atau sebagian sudah punya layanan psikologi. Layanan online seperti Relief, Hellodoc, atau aplikasi konseling lainnya. Rumah sakit atau klinik kesehatan jiwa. Yang ketujuh, buat rutinitas positif. Buat jadwal harian agar hidup terasa lebih terstruktur. Cari hobi atau aktivitas yang kamu nikmati, seperti melukis, menulis, atau mendengar.
Yang terakhir, bersikap lembut pada diri sendiri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Semua orang pernah mengalami masalah sulit. Praktikkan self-compassion atau belas kasih pada diri sendiri. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Itu saja materi yang saya jelaskan mengenai kesehatan mental. Semoga materi yang saya jelaskan di video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Lebih khusus bagi teman-teman yang mengalami kesehatan mental. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang saya jelaskan, bisa komen di bawah ini. Bye-bye.